Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kristianto David dari Prodi Teknik Geologi dengan NIM 12 akan menjelaskan mengenai rock cycle. Sebelum kita masuk ke rock cycle, marilah kita mengetahui apa saja jenis-jenis batuan. Nah, kita lanjut. Nah, jenis-jenis batuan itu ada batuan metamorf, batuan sedimen, dan batuan beku. Nah, yang pertama itu ada batuan metamorf. Batuan metamorf itu terbentuk karena tingginya suhu dan tekanan dalam bumi. Yang kedua, batuan sedimen yang terbentuk ketika sedimen dipadatkan secara berlapis dan mengeras. Yang berikutnya itu ada batuan beku. Batuan beku itu terbentuk oleh magma yang panas, kemudian mendingin seiring berjalannya waktu. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan rock cycle, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu rock cycle. Jadi, rock cycle itu adalah proses alami yang menggambarkan bagaimana tiga jenis utama batuan seperti batuan beku, sedimen, dan metamorf dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain melalui berbagai proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Nah, berikut adalah penjelasan tentang siklus batuan. Nah, yang pertama itu awalnya itu dari magma. Nah, magma itu kemudian mengalami pendinginan dan mengkristalisasi, kemudian menjadi batuan beku. Nah, menjadi batuan beku. Nah, batuan beku sendiri itu terbentuk ketika magma atau lava yang meleleh, mendingin dan mengeras. Magma yang mendingin di bawah permukaan bumi membentuk batuan beku dalam dan batuan beku luar. Nah, setelah mengalami pembekuan menjadi batuan beku tersebut mengalami yang namanya pelapukan atau erosi. Nah, batuan beku yang berada di permukaan bumi dapat mengalami pelapukan, yaitu proses penghancuran batuan oleh angin, air, atau es. Partikel-partikel kecil dari batuan yang terlapuk ini kemudian diangkut melalui erosi ke tempat lain. Nah, setelah terjadi pelapukan, batuan tersebut akan mengalami yang namanya sedimentasi. Nah, yang akan menjadi batuan sedimen atau sedimentary rock. Nah, partikel-partikel hasil pelapukan batuan terkumpul di suatu tempat dan membentuk lapisan sedimen. Nah, seiring waktu, tekanan dari lapisan-lapisan di atasnya memapatkan sedimen dan mineral-mineral mengikatnya menjadi batuan sedimen seperti batu pasir dan batu gemping. Setelah mengalami sedimentasi atau berubah menjadi batuan beku, batuan itu mengalami proses yang namanya pengendapan, kompresi, dan pemadatan. Setelah mengalami proses itu, batuan beku pun menjadi yang namanya batuan metamorf atau metamorphic rock. Jika batuan beku atau batuan sedimen terpapar pada tekanan tinggi dan suhu ekstrim, batuan tersebut berubah menjadi batuan metamorf. Proses ini melelehkan batuan tidak melelehkan batuan tetapi mengubah struktur dan komposisinya. Contohnya adalah marmer dan batu tulis. Setelah menjadi batuan metamorf atau metamorphic. Nah, batuan metamorphic itu mengalami pelelehan. Nah, batuan metamorphic itu atau jenis batuan lainnya yang terkubur sangat dalam dapat meleleh akibat panas dan tekanan ekstrim sehingga membentuk magma. Ketika magma ini mendingin, ia kembali membentuk batuan beku dan siklus batuan itu berputar-putar kembali. Nah, siklus batuan adalah proses yang terus berlanjut dan memakan waktu yang sangat lama. Tidak semua batuan mengikuti jalur yang sama karena ada berbagai kemungkinan transformasi yang bisa terjadi di berbagai titik dalam siklus ini. Contohnya, yang pertama itu batuan metamorf dapat mengalami yang namanya pelapukan dan erosi, lalu kembali menjadi batuan sedimen. Terus setelah menjadi batuan sedimen dia mengalami sedimentasi, lalu pada proses sedimentary dia mengalami lagi pelapukan dan erosi, terus kembali menjadi sedimen. Terus ada juga dari magma dia dapat mengalami volcanic eruption yang dapat merubahnya menjadi batuan beku. Jadi
dari magma untuk menjadi batuan beku itu tidak hanya dari melalui pendinginan, tapi dapat juga melalui volcanic eruption. Nah, sedangkan batuan metamorf itu dapat juga berubah kembali ke sedimentary apabila terjadi intense heat dan pressure atau tekanan tinggi atau suhu yang panas dapat menjadi sedimentary kembali. Lalu dari sedimentary itu kembali lagi terjadi proses intense heat dan pressure dan menjadi metamorphic lagi, lalu terjadilah pelelehan, lalu menjadi magma kembali. Nah, kita dapat melihat di sini seperti ini. Pada awalnya magma itu yang berada jauh di dalam mantel bumi melelehkan debu pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian mengalami pendinginan, magma mendingin dan mencapai peselancar atau kristal yang namanya become solid. Nah, kemudian setelah mengalami pendinginan itu kemudian yang namanya erosi. Nah, di erosi ini pelapukan menyebabkan retas terkikis. Retas tersebut diangkut dan diendapkan di lokasi baru. Nah, kemudian setelah mengalami erosi, dia menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini mendapatkan tekanan panas, dipadatkan karena mereka didorong lebih jauh ke dalam tanah. Mereka dipadatkan oleh panas dan tekanan, kemudian berubah menjadi batuan metamorfik. Nah, batuan metamorfik ini kembali lagi dilelehkan di dalam inti bagian dalam bumi, lalu menjadi magma kembali. Nah, proses itulah yang terus berulang-ulang. Nah, yang namanya proses geologi berkelanjutan di mana terbentuk dan berubah itu secara terus-menerus. Ini menunjukkan bagaimana batuan dapat berubah menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, metamorf. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai rock cycle. Jika ada kurangnya tentang penjelasan ini dan ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.